pada ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah al-Habib Ahmad bin Umar al-Shatiri, Sayyid Wadi Habib Salih bin Abdul Qadir al-Hamid, wa Aidatin Abu Habib Muhsin bin Alawi as-Sagaf, busurina wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila rahman amara hadal musalla, sabiqan wa nahikan wa innaihim wa usulihim wa furu'ihim, حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan tentang istibra. Yang mana istibra kemarin kita ketahui bahwasannya iddahnya seorang budak. Iddahnya seorang budak itu namanya istibra. Dalilul istibra'i wa ghazwatu Hunain. Wa dalilul istibra'i, dan dalilnya istibra, nida'um munadi, panggilan seseorang yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal qital, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya pertempuran fi Hunain, di Hunain, perang Hunain, bil istibra'i allazi dzakarahu, untuk melaksanakan istibra yang muallif telah menyebutkannya. Wa ghazwatu Hunain sababuha, perang Hunain itu sebabnya Hawazin jama'at 5,000 muqatil ba'da fathi Makkah, mengumpulkan 5.000 pasukan, ba'da fathi Makkah, setelah kejadian pembukaan kota Mekah. Setelah kejadian pembukaan kota Mekah. Wa kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pasukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam asyrata alafi muqatil, ada 10.000 pasukan. Humul ladzina, mereka 10.000 itu mereka yang fataha bihim Makkatal Mukarramah, yang ikut di dalam pembukaan
pembebasan kota Mekah. Jadi Fathul Mekah itu Nabi berbarengan dengan 10.000 sahabat, 10.000 pasukan. Andai ketika itu di bumi hanguskan sama Nabi, ya, atau diluluh lantakkan ketika itu bisa. Cuma Nabi tidak berbuat seperti itu, malah Nabi mengatakan antumut tulaqo, kamu sekalian ini meskipun pernah ngusir, pernah membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, mendapatkan 100 onta dan lain sebagainya, tetap tidak dibiarkan. Kamu tumutullah kok, kamu semuanya merdeka, artinya bebas. Ya, dalam Fathul Mekah ini juga Abu Sofyan masuk Islam, jadi sahabat juga masuk Islam. Abu Sofyan ini dulu pembesarnya orang kafir Quraisy, dibebaskan. Ya, sifat seperti ini turun menurun kepada dzurriyyah. Sayyidina Ali ketika terkena sabetan pedang dalam keadaan akan meninggal, yang dipanggil dua putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk jangan sampai membalas dendam atas siapa yang membunuh diriku. Sayyidina Husain dipenggal, kemudian putra beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin yang ngajari dari anak-anak yang memenggal kepalanya Sayyidina Husain. Jadi yang bunuh bapaknya sendiri diajari sama beliau. Nah, itu. Sayyidina Hasan diracun, tidak ada keturunannya. Ini sifat yang memang diwarisi dari datuknya, karena datuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menjadi seorang pendendam. Makanya bingung kalau sekarang ada madhab Ahlul Bait tapi kok dendam. Nah, ini jelas bertentangan secara nakli wal akli, secara riwayat, secara akal ini bertentangan. Karena apa? Tidak ada dzurriyyatul Rasul seperti itu. Faham ini? Wa dhamma ilaihim alfani mimman aslama minat tulaqa'i bi Makkah. Bahkan 2.000 orang, ya, bahkan 2.000 orang yang masuk Islam ketika Fathul Mekah, bahkan 2.000 orang yang masuk Islam ketika Fathul Mekah ikut bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ini? Itu. Jadi jumlahnya mereka itu berapa? 12.000. Jumlahnya Nabi, jadi jumlahnya sahabat yang bareng sama Nabi ketika itu 12.000 sudah. Padahal musuhnya tadi berapa? 5.000, 10.000, 5.000. Berapa kali lipatnya itu? Ya, 12.000, dari 2 kali lipat lebih. Ya. Nah, ketika itu ya namanya juga pembelajaran, ya, pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Walihada dakhalal ujubu fi qulubi ba'di sahabah. Ketika itu masuklah perasaan bangga diri. Ketika itu masuklah perasaan bangga diri
fi qulubi ba'dis sahabah, di sebagian hati-hati para sahabat timbul perasaan ujub, perasaan bangga diri. Wa qalu, mereka mengatakan apa? Lan naghlibal yaum, lan naghlibal yaum min qillatin, jumlah yang sedikit tidak akan mampu selamanya mengalahkan kita. Jumlah yang sedikit tidak akan mampu mengalahkan kita selamanya. Paham ini? Nah, fa'aradallahu ayyu'tiyal muslimina darsan. Maka ketika itu Allah menginginkan untuk memberikan pelajaran kepada muslimin. Ingin memberikan pelajaran kepada muslimin. Fi, dalam masalah annan nasra laisa bil kathrati, bahwasannya kemenangan itu bukan karena jumlah yang banyak. Kemenangan itu bukan karena jumlah yang banyak. Bahkan kam min fi'atin qalilatin, bahkan berapa banyak dari kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, jumlah yang sedikit itu mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah. Ini yang penting, biiznillah, dengan izin Allah. Ojo, jangan melihat jumlah ini. Perang Badar itu kayak gitu. Perang Badar, berapa jumlahnya? Musuhnya 1000. Jadi hitungannya satu orang 3, ya kalah. Bang, di negara kita pun kan sama itu. Persenjataan yang minim. Kejadian 10 November, Jenderal Inggris mati kok. Ya kan? Malabi. Ketika dikobarkan semangat dengan takbir. Jadi kalimat takbir itu bukan kalimat identik dengan teroris. Justru kalimat takbir itu yang ngalahkan penjajah. Zaman ini Bung Tok, siapa ini? Jenderal Sudirman. Ndak ono HP, wala HP satelit, wala hati ndak ono, HP ndak ono, HP ndak ono, tapi menang. Paru-parunya rusak satu, ya menang. Ketika ditanya kenapa kok bisa seperti itu, ada beberapa hal yang dilaksanakan. Di antaranya itu ndak pernah ninggalkan bangun malam. Ndak pernah ninggalkan bangun malam. Yang kedua, tidak pernah lepas wudhu. Tidak pernah lepas wudhu. Ya kayak sekarang ini corona itu kan. Di antaranya jangan lepas wudhu. Lek biyen wong wedok ndak gelem salaman karo hidup mahram diwara mekiti. Iya kan? Diwara ini di Islam ndak boleh nih.
perempuan cadaran di cadaran niku ngono. Saiki dipaksa melalui corona. Sing salaman ndak iki. Wedi kabeh. Padha lanange wedi, Mas. Kon sampeyan salam mbek aku wani. Iya, ndak wani anteme. Rasane aku penyakitan. Iya. Sampai padha lanange wedi. Salam sikut. Ki salam sikut. Sikut. Beremar ya kira iya. Apa mak iya. Iya. Paham ini? Fahuzimal muslimun fi hadhil ma'rakati fi badi'il amri. Di permulaan pertempuran umat Islam dipukul mundur, gitu lah. Umat Islam dipukul mundur. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa yauma Hunainin, dan ketika pertempuran Hunain, id a'jabatkum, ketika kamu sekalian merasa kagum, ketika a'jabatkum kathrotukum, ketika jumlah yang banyak yang ada pada diri kamu sekalian, ketika jumlah yang banyak pada diri kamu sekalian membuat bangga diri kamu sekalian. Tapi kenyataannya apa? Falam tughni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu tidak mampu untuk membantu kamu sekalian meskipun sedikit, tidak mampu membantu kamu sekalian meskipun sedikit. Ila akhiril ayati, sampai akhirnya ayat. Wa harabal muslimun, ketika itu orang-orang Islam lari. Nah, lari. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabata ala baglatih. Ketika itu Nabi masih tetap berada di atas kendaraannya baglah. Di atas kendaraannya baglah, yaitu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Baglah namanya. Nabi berada di atas baglahnya. Baglah itu tidak ada kecuali di Mesir ya. Baglah itu di Mesir. Dalam keadaan seperti itu, wa yaqul, Nabi menyatakan apa? Anan nabiyyu la kadzib. Anan nabiyyu la kadzib. Aku adalah seorang nabi yang tidak ada kebohongan. Aku seorang nabi yang tidak ada kebohongan. Aku Ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anak keturunan cucu dari Abdul Muttalib. Itu sebutkan Nabi sabata, tetap tidak berubah. Sahabat ketika itu banyak yang lari, tapi Nabi tetap di situ. Wa kana hauluhu Al-Abbas wa Abu Sufyan bin Harith. Di sekitar Nabi itu ada sahabat Abbas, sahabat Abu Sufyan bin Al-Harith, sahabat Abu Sufyan bin Al-Harith, wa Ali ibn Abi Thalib, dan juga ada sahabat Sayyiduna Ali,
Ada sahabat Sayyiduna Ali, ada juga di sana. Dan juga ada warahtun minas sahabah. Rahtun ini tiga atau 7 sampai 10 sahabat. Diutek berarti. Iya. Sing menentok uteke ditekek. Tahu utek ditekek. Tahu ditekek dia. Dadi nak ndelok hulu apa nak ndelok. Nah itu utek ditekek. Tu 3 7 sampai 10 sahabat. Jadi antara 3 atau 7 atau 10 minas sahabah. Minhum, dari mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Iya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Oh no, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Apa? Dibilang apa neng? Sayyidina Abu Bakar dibilang apa? Sayyidina Umar dibilang apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa nih? Gak kena Nabi. Makanya orang yang biasa mencaci beliau itu wedini. Jangan-jangan kalau zaman Nabi Melayu pisan, atau mungkin di barisan musuh. Ada satu cerita, ada satu orang itu didatangi satu kelompok dari kelompok Syiah. Didatangi, dilihat gini. Cerita itu muridnya siapa? Muridnya Fulan bin Fulan, orang Syiah. Masya Allah. Oh, bagaimana gurumu? Alim, alim, ngerti, tingkat tinggi. Murid-muridnya, oh murid-muridnya Masya Allah, jadi semuanya, jadi alim-alim, walim-alim, hebat ya, gurumu hebat ya, Nabi kalah ya. Loh. Maksudnya, lendak kan gurumu hebat, guru Masya Allah orang alim, muridnya alim-alim semuanya, Nabi itu kalah sama gurumu. Loh kok iso? Loh, jarimu sahabat tidak kena. Sahabat kok yang ini, sahabat kok yang ngono. Ya berarti sahabat kan muridnya Nabi. Berarti kalah karo gurumu. Pamitan mulai. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Akeh Pak cerita ngono akeh. Tak gakno kan. Itu manfaat lek kon pas ngadepi wong ngono ya. Inna indahum syuyukhan kibaran wa ja'alu yu'addiduna amamahu asma'ahum wa sifatahum wa ulumahum wa manasibahum ad-diniyah. Kita orang ini punya guru ini hebat semuanya, guru anak ini menyebutkan sudah bagaimana hebatnya nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, ilmu-ilmu mereka, kedudukan kedua mereka dalam agama. Masya Allah, ini orang itu sing ngrungokne ya, ahum yuhsinuna tarbiyata talamidatihim. Guru-guru memang itu
kalau didik murid-muridnya hebat ya, hebat katanya. Faqalu tab'an, ya sih, apa? Ayatullah, kan ayatullah ya, ayatullah, ayatullah, oh iya, alim, hum fidalikum barrazun, nampak mereka itu, alime nampak. Faqala lahum syekh, sang guru tadi katakan, ayuflihu masyayikhakum fi tarbiyati ashabihim wala yuflihu rasul fi tarbiyati ashabih. Lha kayak ngono berarti gurumu ini beruntung ya, bisa didik murid-muridnya jadi alim, nampak ilmune kayak omongan umangnya. Sedangkan Rasul ndak beruntung ketika didik para sahabatnya. Fabahatu wa mastata'u raddan, meneng cep lek basa kasare jegideg. Apa nih jegideg? Jegideg biasa loh, jegideg apa nih? Apa jegideg apa nih? Apa? Oh, kurang. Apa? Jegideg apa nih? Ya iku. C-nya jegideg wis. Jegideg. Sudah, Pak. Mana? Siti Aisyah itu gini, Siti Aisyah itu gitu. Bojone Nabi kok ya. Bojomu ya apa le? Masya Allah, be bojoku iki teko ndak cadaran saiki. Masya Allah. Bangun malam, bangun deh, Quran hatam. Masya Allah. Mertuamu? Ya mertuaku Masya Allah, Beb. Oh, Masya Allah, ya. Berarti Rasulullah kalah karo kon ya. Lah kok iso? Lah bojone Nabi jarmu ndak kena. Ya apa? Jadi bojone Nabi ndak kena. Lek bojomu hebat. Sing waras iki sapa? Sing gendengi aku apa kon? Nah, itu. Ya. Makanya wong sing mengatakan sahabat tidak benar, dia tidak benar. Ada yang mengatakan sahabat pengkhianat, dia pengkhianat. Ya. Faqala Rasulullah. Misalnya ngomong. Semua orang itu kan pasti punya salah. Betul. Cocok kan? Punya salah? Iya betul. Kopi yang betul. Kayak tadi yang betul. 2 kali sudah ya. 2 kali sudah. Kalau sekali bersahabat salah, wajar. Opo maning kon? Lo kan ngono hitungane. Gurune Nabi, mereka tidak lepas dari kesalahan, jelas karena mereka bukan maksum. Opo maning kon? Kan ngono Mas? Ndak. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abbas, nadin wa kana sautuhu jahuriyan. Jadi Nabi manggil Sayyidina Abbas, pamannya. Ya, pamannya. Tapi Sayyidina Abbas tidak pernah meminta untuk dihormati meskipun paman. Meskipun paman, tetap Sayyidina Abbas mengatakan, aku di bawah Nabi. Padahal pamannya. Ya itu. Suaranya buanter suaranya, bengok. Tinggi. Kalau naik kuda itu kakinya ke bawah gini. Kuda Arab. Itu kuda di Bromo ngono. Lek kuda di Bromo cili ya. Kuda Arab. Tuh. Manggil.
sampaikan, disuruh bengok gitu kan. Fanada, maka ketika itu Sayyidina Abbas mengucapkan kata-kata dari isyaratnya Nabi, ya ashabas syajarati, wahai sahabat yang pernah dibaiat di bawah pohon baiatul ridwan, wa ya ashaba suratil baqarati, wahai sahabat yang mengetahui turunnya surat Al-Baqarah, tengok bengok. Falamma sami'u an-nida'a, maka ketika mereka sahabat mendengar panggilan dari Sayyidina Abbas tadi itu, tawaqqafu, mereka berhenti. Loh, tadi lari itu semacam tidak sadar gitu, semacam tidak sadar, lari. Ketika dengar itu tawaqqafu, mereka berhenti semuanya. Wa'adu lil qital, mereka kembali lagi kepada pertempuran tadi itu. Hatta innal wahida minhum idza lam tuti'hu rahilatuhu alqa bidir'ihi ala jasadi wa 'ada yuqatilu rajilan. Iku sahabat telok niki ceritane iki. Paham enggak? Ketika dengar seperti itu kayak sadar gitu. Astagfirullah, kenapa ninggal ke Nabi? Balik mana? Paham? Ketika kembali, sampai-sampai di antara mereka ini, idalam tuti'hu rahilatuhu, kalau kudanya diajak kembali lagi pertempuran, tidak mau. Kalau kudanya diajak kembali lagi kepada pertempuran, tidak mau. Alqa bidir'ihi ala jasadi. Ketika itu pelananya itu diambil, diletakkan di jasadnya, dibawa gini, kemudian apa? Wa'ada, kembali, yuqatilu rajilan, perang, bertempur dengan apa? Berjalan. Tidak ditulis deh. Abu, mada tulis, bencong, tulis cong, bengal. Itu paham enggak? Lah cerita-cerita gini Pak dipedhot, Pak. Fahtadamat al-ma'rakatu min jadid, maka pertempuran seolah-olah terjadi mulai awal lagi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglati, Nabi tetap di atas baglahnya, Nabi tetap di atas kendaraannya atau baglahnya tadi itu. Yashrufu, dalam keadaan tetap berdiri gini, tetap di kudanya gini, bukan kuda, baglah tetap. Wa yuwajjihu al-juyusha, pasukan dihadapi, tutup mundur, bukan dengan belakangnya gini, begini. Allahumma salli wa sallim alaihi. Oh, no. Syahadil wujuh ini, syahadil wujuh, syahadil wujuh. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah itu. Wa qala kalimatul balighah. Wa qala kalimatul balighah. Ada Nabi mengucapkan satu kalimat yang menusuk, kalimat yang kuat. Al-an hamil watis, sekarang ini pertempuran terjadi. Thumma roma bihafnatim min turab, minat turab. Kemudian apa? Mengambil segenggam dari apa? Tanah, pasir.
Wa qala syahatil wujuh. Saksikan. Watis itu apa? Watis itu at-tanur. Tanur itu semacam open. Tanur semacam open. Kayak open buat roti itu. Katanya Nabi, al-an himat watis. Artinya apa? Sekarang ini berkobarnya pertempuran. Sambil Nabi mengambil segenggam pasir, dilemparkan gitu, mengucapkan syahadil wujuh. Maka ada di Hizbul Bahar. Syahadil wujuh wa anatil wujuh al-hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Ngono kon wedi santet lho. Iya. Maca khulasatul madad, Mas. Enggak. Iya makanya sumpah kadang-kadang. Pengajian sumpah kau Beb. Iku jintok iku, Mas. Iya. Wedi corona. Kok ngono wedi ngono ambing guyu. Kok ambing wedi. Ana mau isolasi aja dalam diri ana, di rumah ana. Ono opo? Ojo nantang, ojo wedi. Makanya saya Taufik, kalau masalah corona ini kemudian tidak jadi pengajian, keliru. Tetap pengajian. Tetap hati-hati. Sing watuk rono. Ya, kan watuk ndak? Iku murimu. Ndak ada watuk. Watuk. Watuk, Mas. Watuk ndak? Enak. Sampean Mas. Ya. Ba'daha intasal muslimun. Setelah itu baru menang. Pak, jadi dipukul mundur loh ya. Tak ya, mundur. Tabiatnya manusia itu bingung. Mundur. Nabi kelihatan seperti itu. Enggak bohong, janji Allah enggak akan bohong soal gitu loh. Ana nabiyun la kadzib. Ana ibni Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadzib. Ana ibni bani Abdul Muttalib. Disuruh berteriak, ya, dipanggili, sadar, kembali lagi, sampai meskipun kendaraan jalan umur tinggal, maju, menang, sahabat. Sampai bisa bayangkan Pak, orang itu perang gitu ya, naik kuda, itu satu megang kendali kuda, satu ini, ya ini. Musuhnya di mana? Di semua. Depan, kanan, kiri, belakang. Ya. Wa kana li Hawazin raisani Duraid bin Som'ah min Syaj'an al-Arab wa Malik bin Auf an-Nasri. Wa kana Malikun mutu'an fi qaumi. Dan ketika itu dua pemimpin yang ditakuti karena keberaniannya, ya, dua pemimpin yang ditakuti karena keberaniannya, perintahnya ditaati. Faqala lahum maka Nabi menyatakan kepada mereka, ati'uni, nurutlah kepadaku, khudu auladakum, ambil anak-anak kamu, wa ahlakum, keluarga kamu, wa amwalakum, harta-harta kamu, ma'akum, bersama kamu sekalian, il ma'rokah, kepada pertempuran. Li'annaha idza kanat ma'akum, karena jika bersama kamu sekalian, fa innakum satuktaluna bihamas kitalal mustamid, karena kalau tidak ikut dalam pertempuran dia akan dibunuh juga. Perhatikan ini,
Jadi Nabi mengatakan apa? Ajaan semua keluargamu. Karena kalau dalam pertempuran tidak akan bunuh anak, iya benar, tidak akan melukai orang perempuan. Tapi kalau enggak, akan terkena juga nanti imbasnya. Faham ini? Fa'ata'u, mereka nurut. Falamma hazamu, maka ketika umat Islam sudah mampu mengalahkan mereka, ghanamal muslimuna sabiyan, umat Islam mendapatkan tawanan kathiron lam yu'had mithluhu, tawanan yang banyak yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Nah, kemudian apa? Setelah kan diambil kan harta-hartanya mereka, termasuk apa? Budak-budaknya mereka kan apa? Jadi ghanimah juga, jadi rampasan perang. Wahuna asyahidu. Nah, cerita ini berhubungan dengan bab yang kita bahas ini apa? Fanada munadi. Maka ketika itu ada panggilan memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam bil istibra. Untuk apa? Istibra, untuk jangan disentuh dulu ini si budak-budak perempuan, artinya jangan dijimak dulu. Nabi mengatakan apa? Man kanat indahu ammatun musabbayatun, siapa orang yang memiliki seorang budak perempuan dari tawanan, la yajuzulahu, maka tidak boleh untuknya ayyula misaha, untuk menyentuhnya, untuk menjimaknya, illa ayyastabri'aha, kecuali setelah beristibro, gitu. Ya, kecuali setelah itu. Paham ini? Fatawaqqafa sahabatu anil istimta'i bihinna. Nah, sahabat setelah dengarkan panggilan penyampaian seperti itu dari Nabi, tidak menyentuh sedikit pun, artinya tidak menjimak, tidak bersenang-senang dengan tuh si budak tadi itu. Wa min hadhil muamalati na'khudu surata, dan dari kejadian ini ya, bagaimana hadil muamalah, apa-apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, na'khudu surata, kita mengambil gambaran. Apa gambarannya? Annal juyushal islamiyah, sesungguhnya pasukan-pasukan umat Islam, laisat, bukanlah kal juyushi ghairil islamiyah, bukanlah seperti pasukan-pasukan yang tidak islami. Bukanlah pasukan-pasukan kafir, bukan seperti pasukan-pasukan kafir. Alladzina yantahikunal a'rada bil fawdha wat takhwif, yang mereka pasukan-pasukan kafir suka untuk menghinakan harga diri para musuhnya, para tawanannya, bil faudo, dengan kekacauan, wa takhfif, penakut-nakutan. Lek pasukan wong Islam ndak koyo ngono. Makanya koyo ISIS barang itu. Ono perempuan ndak kudungan, kemudian ngucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruh duduk ditembak, ber. Dah ada mati semua gitu itu. Jangan anggap perempuan seperti itu kafir, dibunuh kok. Ternyata apa? Itu cuma permainan intelijen internasional. Intelijen internasi wis gak nyampe kan, wis gak nyampe. Wis pokoke pasar rame ngono ya. Sego mateng surak wis ngono, kerupuk rame wassalam wis. Itu Pak, pasukan-pasukan yang dikatakan ISIS semuanya
itu badannya penuh tato, Pak. Kalau dikatakan dia tobat, ya, nah kita kan kadang-kadang ada orang preman, kemudian dia tobat, ada bekas tato, tidak ada masalah, tapi akhlaknya benar. Lah ini sudah ada bekas tato semuanya di badannya gini, kok perbuatan seperti itu? Ya berarti bukan Islam. Itu memang tujuannya untuk merusak umat Islam. Paham ya? Kadang-kadang orang termakan media, akhirnya dadine kayak ngono, media tok sing dimeloki. Gara-gara media putune Nabi dimusuhi. Gara-gara media wong Islam sing bener dimusuhi. Gara-gara apa? Gara-gara media, korban media itu. Umat Islam tidak ada nih, Pak. Tidak ada. Ente dulu masalah kitabnya Imam Ghazali. Yang kita tahu ya beberapa itu. Sebetulnya banyak kitabnya Imam Ghazali itu. Cuma ketika pasukan kafir Tartar atau pasukan apa? Yang menyerang Baghdad. Itu diambil kitab-kitab itu, sebagian dibuang ke sungai. Itu begitu banyaknya kitab yang dibuang itu sampai sungai itu jadi warna tinta. Cuman itu kamuflase. Itu kamuflase. Kenapa? Agar dunia tahu kitab-kitab yang lainnya itu disimpan, diambil sama mereka. Untuk membuat kamuflase dibuang kitab-kitab tadi itu supaya apa? Supaya beranggapan ini loh penemuan dari barat, padahal bukan dari Islam. Buktinya apa? Sudah dibuang. Itu yang dibuang tidak ada seperempatnya. Sedikit tok kamuflase. Itu. Daulah Islamiyah tahun 24 runtuh. Dengan siapa? Kamal Atatürk. Itu Yahudi. Intelijen teko Inggris. Loh, ya apa? Wis tak nututi, wis. Ngerti jong. Ngerti jong apa kacong. Iya. Itu intelijennya Inggris, pura-pura masuk Islam, digetno kabeh Pak, entek itu tahun 24 itu. Apa matinya? Ada terima bumi ngono. Sampai metu terus. Akhirnya dikubur di atas satu gurun. Ngono di ziarah ya. Musuh apa ya? Musuh Islam itu, Pak. Musuh Islam. Dulu pemerintahan itu dikuasai Islam. Wali Songo itu termasuk utusan dari Turki. Benderanya itu ada di kerajaan ini mana? Jogja itu. Benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo ngomong saiki. Wis adoh. Iya Mas. Pokok tuku rame, lancar ya. Mau corona kek, mau ini pokok tuku rame. Ojo lancar itu lancar utang kok ini. Rame sing tuku. Dadi akeh duwike ndak kepikiran teko maning pengajian kok ya. Insyaallah amin. Lho amin Mas. Ya ngono. Iya, Mas. Semuanya itu. Itu lihat semua, semuanya. Islam. Ente mau ngeliat di sini, di Indonesia sini, Cut Nyadin, kudungan Pak, di kerangkeng, di ini, di apa, di kecrek ini, ono wedok di kecrek, lah Islam tidak ada, pasukan Islam tidak ada seperti itu. Makanya sekarang negara barat itu jangan ngomong kalau sekarang ini harus hak asasi manusia, harus ini. Aduh, kayak tabu. Mengkocak ada iya tek tabu ya. Iya, Onarjo ngerti kan? Ini jangan mau ketipu, Pak. Permainan semuanya ini, hati-hati. Apa itu? Intelijennya Israel, Mossad. Ya, Mossad. Ya. Permainan intelijen kabeh, Pak. Semantara selamat, makanya akeh-akeh maca wirid.
Wis, lek maca wirid iku pasukane langsung teko Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki kata ya opo kita orang, nggo senjata, ndak wis tambah kenek engko. Iya kan? Ada apa? Wis senjata langsung ae teko Allah Subhanahu wa taala. Apa wirid? Ya, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, tapi Allah buat tipu daya. Tipu dayanya Allah, pembelaan kepada orang yang beriman lebih hebat, lebih segala-galanya. Dah tuh, kon kakek ngomong dah masalah cadar, kakek ngomong kon wara iki, kon warang ngono, kon warang ini. Biyen di bojo, ojo salaman karo pamanku, tutup mahram mbek kon, ya kan? Wah, inti fanatik. Loh, kakek ngomong kon, iya. Nana, corona. Betul corona. Tuk. Cadaran kabeh saiki. Salaman ndak gelem. Ayo, kurang ya apa ini? Ini mau sejarah. Dhanul hamama wa dhanul ankabuta ala khairi baliyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Penjagaannya Allah itu ndak perlu beribat ganda. Ndak perlu panser-panseran wis. Ndak atu apa? Canon. Iya, apa dah? Water cannon ndak ono water cannon cukup apa? Laba-laba, boro, wis. Selesai. Tidak percaya. Tidak percaya kan? Ya apa kan? Apa itu? Sahibul Haul, Pak, yang ada di Pekalongan itu keras, Pak, orangnya keras. Tadi lek ketok wedok dak kudungan dibenduk, langsung dibenduk. Tapi teko hati, Pak. Jadi lek ono wedok iku ndak pas dak kudungan lali ono Habib Alatos itu. Habib Thalib atau Habib lupa namanya. Melayu wis. Suatu saat ono noni Ilondo. Noni Londo iku rak lek duwe anak jenenge noni ya. Noni Ilondo iku ya noni Ilondo sok kudungan diceritani. Ketok Habib iku weden, Pak, weden. Hah, iki Habib sing biasa bendok iki lek ngene. Saking bingunge roke diangkat ditutup ngene, Pak. Tadi roke diangkat. Lah iki gak mudo malah ceritane. Mantuk hati ini. Iya, Mas ya. Mati ya, Mas. Pokok tuku rame, pengajian lancar. Ngono wis, cok to ya. Ya wes. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Any question? Tidak ada? Wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.